Warga sekalian, berhubung ini masa pandemi, silakan agak renggangkan dikit. Kasih jarak. Kasih jarak. Mundur. 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 Iya. Ya, warga sekalian, kita mulai pembukaan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. 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 Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita aku berdiri dan maluku. Indonesia berbangsaku, bangsa yang ntar kalau keluar baru apa-apa. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita memulai perlawanan. Walaupun kemarin kita sudah masuk ke area Jakarta, kita sudah masuk ke wilayah DPR RI, tapi kemudian tidak dikasih kita melakukan penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan dugaan kita. Sesuai dengan dugaan kita yang awal, bahwa kenapa kita kemarin berangkat, kita mencurigai adanya indikasi penyelenggaraan sidang paripurna di tanggal 5 mengenai RUU Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian. RUU Cipta Kerja yang sudah banyak dikritisi oleh kita semua, yang sudah banyak kita kajian tentang bagaimana isi dari RUU Cipta Kerja yang kami nilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah seharusnya, sewajibnya dan sewajarnya berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja atau buruh harus menjadi tanggung jawab negara. Lebih jauh lagi, berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Republik ini, kawan-kawan sekalian. Berdasarkan itu semua, maka kita menilai bahwa rancangan undang-undang yang kemarin diplenokan, diparipurnakan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena ketidakhadiran negara dalam konteks perlindungan dan peningkatan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kenapa sampai dengan saat ini kita masih tetap menolak? Karena nyata, apalagi ditambah kemarin, segala macam instrumen kekuasaan dipakai oleh negara sebagai alat negara.
kita mau menyampaikan pendapat di muka umum. Kita semua memiliki hak konstitusi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat. Kita sudah memberitahukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian di Polda DKI Jakarta. Kita sudah memberitahukan Aliansi Buruh Bekasi Melawan akan datang. Tapi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan undang-undang dihalang-halangi oleh instrumen negara dengan alasan PSBB COVID-19. Kita hari ini was-was. Kita hari ini semua takut berbicara COVID-19. Walaupun sampai dengan hari ini kita tidak pernah lihat yang namanya COVID, karena memang nggak pernah dilihat. Tapi kami merasakan bahwa RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang digadang-gadang negara itu lebih berbahaya dari COVID-19. COVID-19 dampaknya waktu saat ini dan mungkin waktu yang akan datang dekat. Tapi kalau RUU Cipta Kerja dampaknya sangat luar biasa sampai dengan anak cucu kita nanti. Itu kenapa kita anggap bahwa Cipta Kerja itu lebih berbahaya dari COVID-19. Kami tidak kurang-kurang memberikan masukan kepada negara, kepada wakil rakyat untuk segera mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja. Tapi hari ini, kemarin kita bisa lihat rezim yang sekarang berkuasa. Kita bisa lihat historinya. Naik BBM malam-malam. Ketok palu undang-undang pun mendadak dan malam-malam pula. Partai politik yang tadinya kita coba kasih masukan, kita kasih kajian dan seterusnya, bahwa ini memang real, benar mengurangi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buat pekerja di Indonesia. Tapi ternyata dari hampir semua partai politik mendukung RUU Cipta Kerja yang katanya mereka mewakili kita semua sebagai rakyat Indonesia. Semua